menonton video ya nak. Ya, kita menonton video. Jadi misalkannya karena lampunya mati, maka kita hanya pakai laptop ya. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman perubahan diri. Yang ketiga, siswa dapat menyatakan komitmen perubahan diri. Anak-anak, manusia diciptakan Tuhan mengalami perubahan. Yang pertama, perubahan fisik. Dari kecil tumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, mental. Yang penakut menjadi pemberani. Yang ketiga, sikap. Dari yang pemarah menjadi baik. Anak-anak, dari sini kita belajar bahwa perubahan berarti menjadi berbeda dari yang semula. Artinya, perubahan dalam diri manusia dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Adapun alasan manusia perlu perubahan diri, yaitu yang pertama, perubahan diri sangat diperlukan manusia agar manusia menjadi lebih baik. Yang kedua, perubahan diri diperlukan agar kita tidak dipenuhi pikiran negatif atau jahat terhadap sesama kita. Perubahan diri meliputi sikap, pikiran, dan tingkah laku. Nah, kita akan belajar tokoh Alkitab yang mengalami perubahan diri setelah bertemu dengan Yesus, yaitu kisah Saulus menjadi Paulus, atau bisa kita baca di dalam Nats Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ibu akan menjelaskan tentang Saulus, di mana Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat setia mempertahankan hukum Taurat agama Yahudi. Waktu itu banyak pengikut Kristus dicari oleh imam-imam besar untuk dianiaya, dimasukkan dalam penjara, dan ada yang dibunuh. Saulus adalah seorang pemuda yang sangat membenci pengikut Kristus. Karena itu, ia menjadi salah satu pemimpin pasukan orang-orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen. Suatu hari, dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Kristus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar, sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam cahaya itu terdengarlah suara yang memanggil Saulus. Katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama Ananias." Lalu Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui, Dia
dan ia dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Kristus yang mewartakan Injil di seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya menjadi murid Kristus yang menceritakan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Nah, dari sini kita belajar dari kisah Saulus menjadi Paulus, di mana dia mengalami perubahan diri menjadi orang yang lebih baik dan percaya kepada Yesus dan melayani Tuhan dalam hidupnya. Setelah kita belajar tentang Saulus, maka kita membuat kesimpulan untuk materi kita ini bahwa selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita kembali belajar pendidikan agama Kristen. Ya. Dari materi tadinya ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti, atau ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Apa pertanyaannya, Arman? Iya, si Saulus itu sangat jahat. Dia membenci pengikut Kristus. Itu namanya si Saulus ya, sebelum dia berubah dan menjadi baru. Tetapi setelah si Saulus bertemu dengan Yesus, melalui apa tadi katanya? Dia matanya kena sinar yang sangat terang. Dan mata si Saulus menjadi buta. Nah, kemudian dia disembuhkan oleh si Ananias. Maka dia bertobat, berubah dan menjadi siapa si Saulus? Menjadi si Paulus. Si Paulus menjadi pengikut Kristus. Nah, seperti itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Kita harus berubah. Dari yang mana kita berubah? Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang pemalu menjadi tidak pemalu atau menjadi pemberani. Dari yang kecil dan bertumbuh menjadi yang besar. Dari yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Itu dia yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi mau bertanya? Kalau tidak ada, ibu memberikan soal ya nak. Oke? Ya, ibu kasih soal karena lampunya mati. Kita pakai ini aja ya nak. Soalnya dikerjakan ya mak. Nomor 1. Sebelum bertobat, Saulus melakukan aksi yang sangat kejam. Kejam yaitu nomor 2. Sebelum bertobat, ya. Nomor 2, cara berpikir hidup lama Saulus adalah
Oke, sekarang kita baru koreksi ya. Siapa menjawab yang pertama? Yang nomor 2 dia ya. Oke. Baca yang nak kuat ya. Cara berpikir utama Paulus adalah merasa diri paling benar. Selamat pagi anak-anak Dan ibu menganggap semua. orang lain salah dan menyesali. Iya. Benar ya? Benar ya? Dia menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Bertobat. Nah, siapa yang mendapat benar 2? Oh, bagus. Siapa yang benar 1? Tidak ada. Berarti semuanya mendapat nilai 100 ya nak. Nah, berikutnya dari pelajaran kita ini bisa dapat kita simpulkan ya anak-anak ibu bahwa perubahan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik. Hal itu ditandai dengan perubahan pikiran, kata-kata, sikap dan perbuatan yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan menjadi baru. Dan ingat ya, apa yang perlu dirubah? Sikap dan perbuatan, kata-kata, tingkah laku, dan cara berpikir ke yang Tuhan kehendaki. Iya. Nah, sekarang untuk tugas kelompoknya, tetapi dikerjakan di rumah ya. Nah, ini kita bagi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Tugasnya mencari contoh-contoh perubahan dalam kehidupan manusia. Oke? Iya. Apakah